Astaga, Leo, ternyata ada getaran energi yang begitu kuat mengelilingimu minggu ini. Dan getaran ini telah memantulkan sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu terkejut. Bayangkan, ada sebuah gosip hangat yang sedang berbisik tentang keadaan hatimu. Tentang seseorang yang tanpa sadar telah memenuhi pikiranmu dan membuat harimu terasa berbeda. Bisikan ini berbicara tentang sebuah perasaan yang mulai mekar. Sebuah perubahan energi yang samar namun bisa dirasakan oleh intuisi mereka yang peka. Ini adalah cerita yang mungkin kamu sembunyikan bahkan dari sahabat terdekatmu. Namun energi tidak bisa berbohong. Dan ia sedang bercerita dengan caranya sendiri. Sebelum kita menyelami lebih dalam, sangat penting untuk diingat bahwa segala yang akan dibahas murni merupakan interpretasi dari energi kolektif yang tertangkap pada momen ini. Ramalan ini bukanlah sebuah kepastian mutlak dan sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Energi adalah sesuatu yang dinamis dan selalu berubah. Apa yang terlihat hari ini bisa saja berbeda esok. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam menyikapinya. Ambil hanya yang terasa positif dan resonan dengan jiwamu, dan lepaskan sisanya. Dengan pemahaman ini, mari kita buka lembaran pertama dari cerita ini, yang ternyata adalah tentang sebuah getaran yang paling indah dan paling mendebarkan, getaran asmara yang mulai menyala dalam hatimu. 1. Kamu sedang jatuh cinta dan semua orang tahu. Getaran energimu saat ini begitu jelas terpancar, Leo. Rasanya seperti ada cahaya hangat yang memancar dari dalam dirimu. Sebuah getaran sukacita dan kekaguman yang tertuju pada seseorang yang spesial. Perasaan ini begitu kuatnya hingga seolah-olah tidak bisa disembunyikan. Senyummu yang tiba-tiba mengembang. Lamunan singkat yang membuatmu terlihat jauh. Dan semangat yang membara itu seakan memberitahu dunia tentang apa yang bergolak di hatimu. Orang-orang di sekitarmu, entah itu sahabat atau rekan terdekat, mungkin sudah mulai menangkap sinyal ini. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah kelembutan dan kerinduan baru yang mewarnai setiap ucapan dan tindakanmu. Ini adalah momen yang sangat personal dan indah, sebuah bab di mana kamu membiarkan hatimu terbuka untuk merasakan getaran cinta yang bisa membuat hari-hari terasa lebih ringan dan penuh warna. Namun, keindahan dari getaran ini terletak pada keasliannya. Ini adalah cerita yang berasal dari jiwamu sendiri. Kamu tidak sedang memaksakan sebuah perasaan, melainkan tenggelam dalam sebuah emosi yang datang secara alami, yang membuatmu merasa hidup dan penuh harapan. Energi ini seperti musik latar yang mendampingi hari-harimu, mengubah hal-hal biasa menjadi istimewa karena kamu mulai memandang dunia melalui lensa yang berbeda. Biarkan perasaan ini mengalir dengan natural. Nikmati setiap detiknya tanpa perlu buru-buru untuk memberi label atau kepastian. Rasakan sepenuhnya kebahagiaan sederhana dalam memikirkan seseorang. Dalam memiliki sebuah harapan yang membuat hatimu berbunga-bunga. Karena fase seperti ini adalah hadiah yang jarang datang dalam hidup. 2. Harapan besarmu dan seni mencintai dengan sewajarnya. Di balik gejolak sukacita itu, ada sebuah keinginan yang dalam untuk mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Kamu mungkin sudah mulai membayangkan percakapan, pertemuan, atau momen romantis yang ingin kamu ciptakan bersamanya. Impian-impian kecil itu terus berputar di pikiranmu, membangun sebuah narasi indah yang penuh dengan kemungkinan. Keinginan untuk membuktikan perasaanmu, untuk melangkah lebih dekat, dan untuk mengetahui apakah dia merasakan hal yang sama, menjadi sebuah dorongan yang kuat dalam dirimu. Ini adalah energi proaktif yang indah, di mana kamu tidak hanya diam menunggu, tetapi memiliki keberanian untuk mengarahkan hati dan tindakanmu menuju apa yang kamu idamkan. Namun, dalam euforia memiliki harapan yang besar, terletak sebuah pelajaran penting tentang keseimbangan. Mencintai adalah sebuah seni yang membutuhkan kebijaksanaan, di mana kamu memberi ruang untuk perasaan itu tumbuh tanpa membiarkannya menguasai seluruh dirimu. Cintailah dengan cara yang tetap membuatmu menjadi pemilik atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan mengorbankan kedamaian batinmu. Jangan sampai kamu menempatkan orang lain di atas tahta yang begitu tinggi hingga kamu sendiri rela berada di posisi yang terluka. Cinta yang sehat adalah yang membangun, bukan yang melupakan diri sendiri. Oleh karena itu, biarkan harapan itu menjadi motivator, bukan menjadi beban.
Tetaplah membumi dan ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain membalas perasaanmu. Sebuah harapan yang diimbangi dengan penerimaan dan cinta pada diri sendiri akan melindungimu dari gejolak emosi yang terlalu dalam. Dengan demikian, apapun hasil yang nanti datang, kamu akan tetap utuh dan mampu melanjutkan perjalananmu dengan kepala tegak, karena kamu telah mencintai dengan berani namun tidak buta. 3. Kekhawatiran akan penolakan dan kekecewaan. Di balik cahaya harapan yang cerah, seringkali muncul bayangan keraguan yang halus. Mungkin, di saat-saat hening, kamu merasakan getaran kegelisahan itu, sebuah perasaan was-was bahwa jalan menuju kebahagiaan ini tidak selalu mulus. Energi ini bisa terasa seperti sebuah jarak yang tak terjelaskan, sebuah keheningan yang membuatmu bertanya-tanya, atau bayangan penolakan yang samar. Kekhawatiran ini bukanlah kelemahan, melainkan sebuah mekanisme alami dari hati yang sedang belajar untuk sangat peduli. Ia adalah bagian dari kerentanan yang muncul ketika kita telah menaruh begitu banyak perasaan pada suatu harapan. Perasaan ini seperti penyeimbang yang mengingatkanmu bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, dan dalam setiap kemungkinan kebahagiaan, selalu ada ruang untuk hasil yang berbeda dari yang kita impikan. Menerima keberadaan perasaan khawatir ini justru adalah langkah yang penting. Dengan mengakuinya, kamu tidak menunjukkan kegagalan, tetapi justru menunjukkan kedewasaan emosional. Kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk merasakan seluruh spektrum pengalaman manusia, dari sukacita hingga kecemasan. Hal ini memungkinkanmu untuk mempersiapkan hati, bukan dengan sikap pesimis, tetapi dengan ketahanan. Ketika kamu berdamai dengan kemungkinan akan kekecewaan, kamu sebenarnya sedang membangun benteng inner strength yang akan menjagamu tetap utuh, terlepas dari bagaimana akhirnya nanti. Proses ini melindungimu dari kekecewaan yang menghancurkan, karena kamu telah jujur pada dirimu sendiri sejak awal. Oleh karena itu, jangan melawan atau menyangkal getaran kegelisahan ini. Anggap saja sebagai teman perjalanan yang bijak, yang membisikkan pesan untuk tetap waspada dan menjaga hati. Biarkan ia mengajarimu untuk tidak menggantungkan seluruh identitas dan kebahagiaanmu pada satu outcome saja. Dengan begini, kamu belajar memisahkan antara keindahan perasaan cinta itu sendiri dengan ekspektasi akan balasan. Pada akhirnya, pengakuan akan kekhawatiran ini justru akan membebaskanmu, karena kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan yang tak terucap, melainkan berjalan maju dengan kesadaran penuh dan hati yang lebih siap. 4. Pesan untuk tetap menjaga keseimbangan hati. Pesan yang paling mendalam yang ingin disampaikan padamu adalah sebuah undangan untuk menemukan pusat ketenangan di tengah segala gejolak perasaan ini. Keseimbangan hati bukanlah tentang mendinginkan cinta atau mengurangi intensitasnya, melainkan tentang bagaimana kamu bisa merasakan cinta yang membara itu tanpa terbakar olehnya. Ini adalah seni untuk tetap menjadi dirimu yang utuh, sambil membuka ruang untuk orang lain. Bayangkan dirimu seperti sebuah pohon yang kokoh, kamu dapat menjulang tinggi, mengeluarkan daun dan bunga yang indah, yang melambangkan cinta dan harapanmu, sementara akarmu tetap tertanam kuat di tanah, menggambarkan harga diri, nilai-nilai, dan cinta pada dirimu sendiri. Inilah fondasi yang tidak boleh goyah. Dalam praktiknya, menjaga keseimbangan berarti terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa sumber kebahagiaan utama dalam hidupmu tidak boleh sepenuhnya diletakkan di tangan orang lain. Kebahagiaan itu harus bersumber dari dalam, dari hubunganmu dengan Sang Pencipta, dari rasa syukur atas hidupmu, dari pencapaian pribadi, dan dari hubungan yang sudah kamu miliki. Ketika cinta kepada seseorang datang dari tempat yang sudah penuh dan utuh seperti ini, maka cinta itu akan menjadi sebuah hadiah, sebuah berkat tambahan yang memperkaya hidup, dan bukan sebuah kebutuhan yang mendesak yang jika hilang akan membuatmu runtuh. Cinta seperti inilah yang sehat dan membebaskan. Maka, biarkan perasaan indah itu mengalir dalam dirimu, tetapi jangan biarkan ia membawa pergi kedamaian jiwamu. Tetaplah melakukan hobimu, luangkan waktu untuk teman-temanmu, dan teruslah berinvestasi pada pertumbuhan pribadimu. Sebuah hubungan yang baik akan melengkapimu yang sudah utuh, bukannya menyelesaikanmu yang setengah hati. Dengan berpegang pada keseimbangan ini, kamu tidak hanya melindungi hatimu dari luka yang mendalam, tetapi kamu juga justru menjadi partner yang lebih baik dan lebih menarik.
Kamu menghadirkan versi terbaik dari dirimu. Seorang yang penuh cinta, namun juga mandiri dan memiliki integritas. Inilah esensi dari mencintai dengan sewajarnya. 5. Penyerahan akhir. Percaya pada proses kehidupan. Setelah segala upaya dilakukan, setelah perasaan dijalani sepenuhnya, dan setelah keseimbangan dijaga, tibalah pada tahap yang paling dalam dan menenteramkan, yaitu penyerahan total. Ini bukan tentang menyerah dalam arti kekalahan, melainkan sebuah kepasrahan aktif yang penuh keyakinan. Melepaskan berarti kamu mempercayai bahwa ada rencana yang lebih besar dan lebih bijaksana daripada rencana-rencana terbaikmu sendiri. Di titik ini, kamu mengundang kedamaian sejati dengan berkata, "Saya telah melakukan bagian saya. Sekarang saya percayakan sisanya pada alam semesta dan pada Sang Maha Kuasa." Tindakan melepaskan ini adalah sebuah kekuatan, sebuah pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari aliran kehidupan yang indah dan kompleks, di mana segala sesuatu terjadi pada waktunya dan untuk alasan yang tepat, meski terkadang alasannya belum terlihat jelas. Proses penyerahan ini juga merupakan bentuk perlindungan tertinggi bagi jiwa dan hati kamu. Dengan melepaskan cengkeraman pada hasil tertentu, kamu membebaskan dirimu dari beban kecemasan dan kontrol yang mustahil. Kamu mengizinkan hidup untuk mengalir secara alami, dan dalam kelapangan ini, solusi, jawaban, atau jalan baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya justru bisa masuk. Ketika kamu berhenti memaksa segala sesuatu harus sesuai dengan keinginanmu, kamu membuka ruang untuk keajaiban dan kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin jauh lebih baik untuk pertumbuhan jiwamu dalam jangka panjang. Kepercayaan ini menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak terombang-ambing oleh gelombang emosi sementara. Oleh karena itu, biarlah pesan ini meresap dalam, setelah kamu mencintai, berharap, waspada, dan menjaga keseimbangan. Langkah terberat sekaligus terpenting adalah membuka tanganmu dan membiarkannya pergi. Serahkan semua proses ini kepada kekuatan yang lebih tinggi, dan percayalah bahwa apapun hasil akhirnya nanti, itulah yang terbaik untuk perjalanan hidupmu. Dengan sikap hati seperti ini, kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau kekecewaan. Sebaliknya, kamu akan menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh syukur, karena kamu tahu bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, selalu ada jendela lain yang terbuka, membawa cahaya baru dan pelajaran berharga untuk membuatmu semakin kuat dan bijaksana. Demikianlah pesan dari energi kali ini, Leo. Ingatlah, hidup adalah sebuah perjalanan untuk merasakan segala macam getaran, mulai dari sukacita, harapan, kecemasan, hingga kepasrahan. Setiap perasaan yang kamu alami, baik yang manis maupun yang getir, adalah bagian penting dari proses pertumbuhan jiwamu. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan keyakinan yang teguh, karena di balik setiap detik yang kamu lalui, selalu ada rencana indah yang sedang terajut untukmu. Percayalah pada proses hidupmu, nikmati setiap momennya, dan tetaplah menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Jika getaran dalam pembacaan ini terasa menyentuh hatimu atau setidaknya memberikan sebuah insight baru, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan perasaanmu di kolom komentar di bawah. Bagikan juga jika ada tema tertentu yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Bagi kamu yang belum berlangganan, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan energi dan insight positif lainnya. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan, dan sampai jumpa dalam percakapan